Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kami, menuntun kami, karena ada kasih-Mu yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya
Ku meninggikanmu, ku menyembahmu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bersungguh-sungguh berasal daripada Engkau. Urapi pendengaran kami ketika firman Tuhan disampaikan. Biarlah firman Tuhan boleh jatuh ke tanah yang subur, boleh tumbuh, bahkan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Hari ini kita akan kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita yang terambil di dalam Kejadian pasal ke-26 ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah panen raya. Panen raya. Kalau petani menanam padi, tentu dia ingin mendapatkan hasil yang terbaik. Kalau pada umumnya 1 hektar lahan, ya kalau kita nanam padi ya, itu akan menghasilkan sekitar 8 sampai 9 ton gabah. Pertanyaannya, apakah ada enggak orang yang menabur benih, orang yang bercocok tanam tidak menuai apa-apa?
Saya katakan Anda. Contoh bencana alam, banjir, kebakaran, diserang hama. Kalau kita menghadapi kondisi demikian, mungkin ya seorang petani juga tidak menuai hasil yang dia inginkan. Coba perhatikan baik-baik di surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu pasti yang akan dituainya. Saya percaya janji Tuhan itu tidak pernah salah. Janji Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang pasti dituainya. Kenapa? Seringkali kita udah menabur banyak, tetapi kita tidak menuai apa-apa. Ada yang bilang ke saya begini, saya ini banyak menolong orang lain. Kok balasannya malah saya dipentung? Orang itu sudah saya tolong, ya. Saya banyak ulurkan tangan, saya banyak melakukan untuk dia. Kenapa dia tidak balas yang baik di dalam kehidupan saya? Saya udah perpuluhan, kok malah usaha saya bangkrut. Saya udah banyak berbuat baik, tetapi kenapa tidak dapat balasan yang baik? Bahkan anak saya begini, anak saya begitu, anak saya terlibat macam-macam. Suami saya begini, istri saya begitu. Saya banyak berkorban untuk gereja, kok malah saya tidak dapat tuaian apa-apa. Saya banyak berkorban untuk fakir miskin. Tetapi kenapa pekerjaan saya tidak diberkati? Hari ini kita sama-sama belajar kenapa benih taburan kita tidak menghasilkan yang baik. Kenapa benih taburan kita seringkali tidak menghasilkan apa-apa. Hari ini kita belajar dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah. Karena firman Tuhan yang menjamin. Firman Tuhan katakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu pasti dia akan menuai yang baik. Kalau Bapak Ibu Saudara menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita menabur yang tidak baik, kita tidak akan menuai sesuatu yang baik. Dan pertanyaan-pertanyaan ini, kenapa saya tabur baik, saya tidak menuai yang baik, saya sudah berkorban, kenapa tidak dapat balasan? Hari ini kita sama-sama belajar kenapa benih yang kita tabur itu tidak bertumbuh dengan baik. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, tidak usah baca ya. Itu ada benih yang ditabur di pinggir jalan. Ada benih yang ditabur di semak duri. Ya, ada benih yang ditabur di berbatuan. Ketika benih itu ditabur di pinggir jalan, ya, benih itu tidak bertumbuh dengan baik. Ketika benih itu ya ditabur di semak duri. Ketika benih itu ditabur di berbatuan, tidak akan tumbuh ya, menghasilkan hasil yang luar biasa. Kita seringkali berjumpa ya, orang di persimpangan jalan ya, pakai topeng ya, badannya dicat silver ya, gendong anak kecil ya. Karena kita diganggu-ganggu, akhirnya kita memberikan ya recehan lah, ya kita menaburlah sedikit kepada dia.
Ketika engkau nabur ya ke tempat yang tidak betul ya, saya katakan benih itu tidak bisa bertumbuh dengan subur. Nabur ke orang kaya, kita sama dengan menggarami lautan. Ya. Nabur ke pendeta yang hedon, punya Ferrari, numpuk harta, kekayaan dan sebagainya. Taburan kita itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Kapan benih itu bisa bertumbuh dengan baik? Yang saya mau sampaikan, ketika benih ditabur di tempat yang benar, benih itu akan bertumbuh dengan baik. Pertanyaannya, tempat yang benar itu di mana? Tempat yang tepat untuk kita taburin itu di mana? Yang pertama, benih ditabur di gereja yang benar dan tepat. Gereja yang memberitakan salib Tuhan. Ketika engkau menabur, benih itu akan bertumbuh dengan subur. Benih mana lagi yang tabur di tempat yang benar dan tepat? Ditabur di hamba-hamba Tuhan yang dengan segenap hati melayani Tuhan, yang memiliki karakter Kristus. Ketika kita tabur, benih itu akan bertumbuh dengan subur. Di mana lagi tempat yang benar yang harus kita taburin? Orang tua kita. Kita harus tabur ke orang tua kita, memperhatikan orang tua, memperhatikan keluarga dekat, memperhatikan saudara-saudara seiman. Itu adalah tempat yang subur untuk kita taburi. Di mana kita tabur di tempat yang tepat dan benar? Kita tabur ke orang-orang yang terpinggirkan, janda-janda miskin, fakir-fakir miskin. Ya, itu adalah tempat yang subur untuk kita taburin. Yang pertama, ya, benih harus ditabur di tempat yang tepat sasaran. Supaya benih itu bisa bertumbuh dengan subur. Supaya kita ini bisa panen raya. Yang kedua, kenapa benih yang kita tabur itu tidak bertumbuh dengan baik? Karena tanah hati kita belum dibersihkan. Katakan, tanah hati kita belum dibersihkan. Hati kita seringkali penuh dengan iri. Seringkali kita masih sakit hati. Seringkali kita masih panas hati. Seringkali hati kita masih menyimpan kedengkian. Kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Seringkali kita masih keras kepala, masih keraskan hati kita. Seringkali kita tidak mau dibentuk. Seringkali yang paling parah adalah hati kita masih sombong, masih tinggi hati. Ini yang paling bahaya. Lucifer jatuh karena tinggi hati, ingin menyamai Tuhan. Ini yang membuat benih yang kita tabur itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Coba lihat di Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-3 dan ke-4. Coba perhatikan Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Ini kita harus super hati-hati ya. Jangan sampai ya, ketika kita menabur, ketika kita memberi, kita itu mencuri kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan katakan tangan kanan memberi,
tangan kiri itu jangan sampai tahu. Ya. Maksudnya apa? Ya. Bukankah sering ketika kita memberi, kita ingin dilihat orang. Ketika kita memberi, kita ingin menunjukkan bahwa kita ini rendah hati. Hati-hati, berarti pemberian kita, taburan kita ini tidak dengan tulus. Ada motivasi yang terkandung di dalamnya. Walaupun kita menabur di tempat yang benar, walaupun kita menabur di tempat yang tepat, tapi tujuan kita menabur itu sangat penting. Jangan sampai bergeser. Ya. Jangan sampai kita menabur untuk kemuliaan diri kita sendiri. Ini yang harus kita hati-hati benar, ya. Kita lihat dan kita cross check dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya banyak anak Tuhan yang senang untuk menabur. Tetapi kita sangat dan harus hati-hati ketika kita menabur. Kita coba lihat, ya. Kalau kita memberikan kolektor di gereja, ketika kita memberi dengan jumlah yang besar, kita ingin dilihat orang atau kita memberikan dengan tersembunyi? Ketika kita memberikan kolektor dalam jumlah yang mungkin yang dalam ukuran manusia sangat minim, kita takut kelihatan manusia. Atau kita biasa-biasa saja. Ini sangat dipengaruhi oleh kondisi hati kita. Apakah hati kita betul-betul bersih? Kita ingat seorang janda yang memberikan 2% di kotak persembahan. Tuhan katakan, dia memberikan yang terbesar. Kenapa bisa? Karena dia memberikan dari seluruh nafkahnya. Ketika dia memberi, dia betul-betul dengan tulus dia memberi. Tidak ada motivasi, tidak ingin dilihat orang. Ya. Karena dia betul-betul dia berikan dari seluruh kehidupannya. Dari seluruh nafkahnya. Karena dia memberi. Karena tujuannya memang untuk memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita menabur di tempat yang benar. Walaupun kita menabur di tempat yang tepat. Tapi tujuan kita menabur. Jangan sampai untuk kesombongan kita. Untuk diperlihatkan kepada orang lain. Ketika kita memberi dengan tulus. Segenap hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan. Baik kalau engkau bisa berkhotbah. Baik engkau bisa memimpin pujian. Baik engkau bisa memainkan musik dengan baik. Baik engkau bisa menginjilin. Tetapi ingat, ya, ketika engkau melayani, apakah masih ada motivasi-motivasi yang terkandung di balik pelayanan kita? Ketika kita melayani di gereja yang benar, kita juga memiliki, ya, hati yang benar dalam melayani. Ketika hati kita bergeser, ketika kita melayani karena untuk menunjukkan kesombongan kita, saya katakan pelayanan kita, taburan kita, pengorbanan kita akan menjadi sia-sia di hadapan Tuhan.
Kenapa benih yang kita tabur itu seringkali tidak bertumbuh dengan baik? Karena kita menabur untuk kesombongan diri kita sendiri. Yang ketiga, kenapa benih yang kita tabur tidak bisa bertumbuh dengan baik? Ada kalanya ketika kita menabur benih ya, ada lahan kelihatannya bagus ya, baik. Ya. Tetapi ketika ya ditabur, ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Ketika Abraham dan Lot berselisih. Ya. Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih. Mana yang engkau pilih? Ya, ini ya Tuhan sediakan tempat yang luas, silakan kamu milih. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri, kata Abraham. Lot memandang lembah Yordan. Subur, lahannya baik. Ya, dia memilih lembah Yordan. Nah, makanya Abraham bilang, kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kelihatan lahannya bagus. Tetapi ketika ditanam, ternyata panennya itu mengecewakan. Karena tanah hatinya tidak tulus. Orang yang menabur dengan tulus tidak mengharapkan apa-apa dari apa yang ditabur. Hati-hati dengan tanah hati kita. Jangan sampai transaksional. Hati yang tidak selalu berpikir, kenapa saya harus memberi kalau saya tidak menerima? Kenapa saya harus menabur kalau saya tidak menuai? Kenapa saya harus membagi berkat kalau saya tidak dapat balasan apa-apa? Kenapa saya harus mengasihi sesama sedangkan dia membenci saya? Kalau kita memahami kasih Tuhan, kita tidak akan bertanya demikian. Kita tahu hidup kita ini hanyalah sepotong ranting pohon yang dicangkokkan pada pokok anggur yang benar. Kita ini tidak layak. Ya. Sebetulnya kita adalah orang yang harus dihukum. Seharusnya kita itu tidak dapat anugerah. Karena oleh kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya itu kita hanya sepotong ranting yang dicangkokkan kepada pokok anggur. Kita dapat anugerah Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 katakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Kalau tidak, kita akan dicampakkan lalu kita dibakar. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua itu karena kasih-Nya, semua itu karena anugerah-Nya. Dan utang dosa kita sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Kenapa hari ini saya harus menabur? Kenapa saya harus menabur? Kenapa Bapak Ibu Saudara harus menabur? Kenapa kita harus ke gereja? Kenapa kita harus melayani Tuhan? Kalau kita tidak mengerti ini, kita akan menuntut. Ketika kita melayani, kita tidak dihargai. Ketika kita berkorban, kita merasa tidak dapat apa-apa. Ketika kita menabur, kita tidak dapat, seolah-olah tidak dapat tuaian yang sesuai apa yang kita inginkan. Kita akan menjadi kecewa. Kita akan menjadi sakit hati.
Kita akan merasa sia-sia apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita mengerti bahwa kita sebetulnya tidak ada apa-apanya. Kalau kita mengerti bahwa kita adalah orang yang hopeless. Harusnya kita ini dihukum. Kita masuk di dalam kematian yang kekal. Dalam penyiksaan neraka. Kalau kita mengerti, hanya oleh kasih Tuhan kita diselamatkan. Hanya oleh anugerah Tuhan. Hanya oleh curahan darah Kristus. Kalau kita mengerti ini, kita tahu kita tidak akan menuntut apa-apa. Saya percaya berkat itu datangnya dari Tuhan. Kalau kita menabur dengan tulus. Kalau kita melayani dengan tulus. Kalau kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah. Apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, saya mau katakan. Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Firman Tuhan katakan, jangan sesat. Apa yang ditabur orang, pasti dituainya. Kapan itu? Kalau kita tidak transaksional, kita lakukan dengan tulus, kita melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan dalam kehidupan. Apa yang kita perlukan hari-hari ini? Ingat, kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, setiap taburan kita, setiap pengorbanan kita, setiap jerih payah kita pasti menuai dengan baik. Pasti kita panen raya. Kenapa benih yang kita tabur tidak bertumbuh dengan baik? Karena kita tidak menabur dengan tulus. Dan bahkan sangat transaksional. Makanya ketika kita melayani Tuhan, kita harus melayani Tuhan dengan tanpa pamrih. Kita menabur, orang lain tidak menghargai, orang lain tidak peduli. Bahkan seolah kita tidak dapat apa-apa. Kita layani dengan tulus. Kita percaya segala apa yang kita tabur, kita pasti menuai. Tuhan akan membuat kita berhasil dan beruntung. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh sungguh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku yang kekasih, ibadah kita sudah selesai. Angkat dua tanganmu, hadapkan wajahmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin.